Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 8. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengusulkan penggunaan aplikasi mobile untuk mempromosikan moderasi beragama di kalangan remaja. Aplikasi ini akan menampilkan konten edukatif, kuis interaktif, dan forum diskusi. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan forum diskusi untuk menyebarkan paham ekstremisme. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Membatalkan pengembangan aplikasi. B. Melanjutkan pengembangan tanpa fitur forum diskusi. C. Mengimplementasikan sistem moderasi otomatis berbasis AI. D. Membatasi akses aplikasi hanya untuk pengguna terverifikasi. E. Melibatkan tokoh agama sebagai moderator forum. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Terlalu ekstrim, menghilangkan potensi manfaat. B. Menghilangkan aspek interaktif penting. C. Solusi tepat, memanfaatkan teknologi untuk mitigasi risiko. D. Membatasi jangkauan dan efektivitas program. E. Kurang efisien dan sulit diimplementasikan secara luas. 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama berencana mengembangkan kurikulum moderasi beragama untuk madrasah. Dalam proses pengembangan, ditemukan perbedaan pendapat antara kelompok tradisionalis dan modernis terkait interpretasi teks keagamaan. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan ini adalah A. Mengadopsi interpretasi kelompok tradisionalis. B. Mengadopsi interpretasi kelompok modernis. C. Menghindari topik kontroversial dalam kurikulum. D. Menyajikan beragam interpretasi tanpa menyimpulkan. E. Membentuk tim ahli lintas aliran untuk mencapai konsensus. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A dan B berpihak pada satu kelompok, tidak inklusif. C. Menghindari isu penting, tidak edukatif. D. Tidak memberikan panduan yang jelas. E. Mendorong dialog dan mencapai kesepakatan bersama. 3. Kementerian Agama menginisiasi program kolaborasi lintas sektor untuk penguatan moderasi beragama. Salah satu mitra potensial adalah perusahaan teknologi yang menawarkan platform analisis sentimen media sosial untuk mendeteksi tren radikalisme online. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pengguna. Solusi terbaik adalah A. Menolak kerjasama untuk menghindari risiko. B. Menerima kerjasama tanpa syarat. C. Membatasi penggunaan teknologi hanya pada akun publik. D. Mengembangkan regulasi ketat penggunaan data pribadi. E. Mengganti fokus kerjasama ke bidang non-teknologi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Kehilangan peluang inovasi. B. Mengabaikan aspek etika dan hukum. C. Membatasi efektivitas program. D. Menyeimbangkan inovasi dan perlindungan privasi. E. Menghilangkan potensi manfaat teknologi. 4. Dalam evaluasi implementasi program moderasi beragama, ditemukan bahwa kampanye media sosial Kementerian Agama kurang efektif menjangkau kelompok milenial. Untuk meningkatkan efektivitas, langkah terbaik adalah A. Meningkatkan anggaran iklan di platform populer. B. Menggunakan influencer agama untuk mempromosikan konten. C. Mengubah fokus ke media konvensional. D. Mengadopsi format konten viral seperti meme dan video pendek. E. Melibatkan komunitas milenial dalam produksi konten. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Tidak menyelesaikan masalah konten. B. Risiko kontroversi dan ketergantungan pada individu. C. Mundur dari tren digital. D. Risiko trivialitas pesan. E.
Meningkatkan relevansi dan autentisitas konten. 5. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengusulkan program pertukaran lintas agama untuk pelajar SMA sebagai bentuk implementasi moderasi beragama. Beberapa orang tua mengkhawatirkan potensi konversi agama. Pendekatan terbaik untuk mengatasi kekhawatiran ini adalah A. Membatalkan program. B. Membatasi peserta hanya dari agama mayoritas. C. Mewajibkan izin tertulis orang tua. D. Mengganti format menjadi seminar 1 hari. E. Melibatkan tokoh agama dalam perencanaan dan pengawasan program. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Menghilangkan potensi dialog antar iman. B. Bertentangan dengan prinsip inklusivitas. C. Tidak menyelesaikan kekhawatiran utama. D. Mengurangi dampak program. E. Membangun kepercayaan dan pengawasan efektif. 6. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengembangkan modul pelatihan moderasi beragama untuk dai. Dalam uji coba, ditemukan resistensi dari sebagian dai yang menganggap materi terlalu liberal. Langkah terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Merevisi materi menjadi lebih konservatif. B. Mewajibkan pelatihan tanpa perubahan materi. C. Mengganti target peserta ke kelompok dai muda. D. Mengadakan dialog terbuka dengan kritikus untuk penyempurnaan materi. E. Menunda implementasi program hingga situasi lebih kondusif. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Berpotensi mengurangi esensi moderasi. B. Meningkatkan resistensi. C. Mengabaikan peran dai senior. D. Membangun konsensus dan meningkatkan penerimaan. E. Menunda urgensi program. 7. Kementerian Agama berencana mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan formal. Tantangan utama adalah keragaman interpretasi moderasi antar daerah. Pendekatan terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Menetapkan definisi tunggal moderasi beragama secara top-down. B. Membiarkan setiap daerah menginterpretasikan sendiri. C. Fokus hanya pada nilai-nilai universal tanpa konteks agama. D. Mengembangkan kerangka umum dengan ruang adaptasi lokal. E. Menunda integrasi hingga tercapai konsensus nasional. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Mengabaikan keragaman konteks. B. Risiko inkonsistensi. C. Menghilangkan esensi moderasi beragama. D. Menyeimbangkan standarisasi dan kearifan lokal. E. Menunda urgensi implementasi. 8. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengusulkan penggunaan teknologi blockchain untuk sertifikasi dai moderat. Ide ini mendapat kritik karena dianggap terlalu teknis dan berpotensi menciptakan eksklusivitas. Langkah terbaik menanggapi usulan ini adalah A. Menolak usulan dan tetap menggunakan sistem konvensional. B. Mengimplementasikan usulan secara menyeluruh. C. Melakukan uji coba terbatas di beberapa wilayah. D. Memodifikasi usulan menjadi sistem penilaian online tanpa blockchain. E. Mengganti fokus ke pelatihan teknologi untuk dai. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Mengabaikan potensi inovasi. B. Mengabaikan kritik yang valid. C. Berpotensi menciptakan kesenjangan antar wilayah. D. Memanfaatkan teknologi dengan cara yang lebih inklusif. E. Mengalihkan dari tujuan utama sertifikasi. 9. Dalam evaluasi program moderasi beragama, ditemukan bahwa materi yang dikembangkan Kementerian Agama kurang menarik bagi generasi Z. Untuk meningkatkan relevansi, langkah terbaik adalah A. Menambahkan lebih banyak referensi pop culture dalam materi. B. Mengubah seluruh materi menjadi format video pendek. C. Mengadakan kompetisi konten kreator moderasi beragama. D. Merekrut influencer sebagai duta moderasi beragama. E. Mengembangkan aplikasi game edukasi moderasi beragama. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa
A. Risiko trivialitas konten. B. Menghilangkan kedalaman materi. C. Mendorong kreativitas dan partisipasi aktif. D. Ketergantungan pada individu, risiko kontroversi. E. Membutuhkan sumber daya besar, efektivitas belum teruji. 10. Kementerian Agama mengidentifikasi keberhasilan program dialog lintas iman di salah satu provinsi. Untuk mengadopsi best practice ini secara nasional, langkah terbaik adalah A. Menerapkan program yang sama di seluruh provinsi. B. Mewajibkan setiap provinsi mengembangkan program serupa. C. Mengundang inisiator program untuk memberikan pelatihan nasional. D. Mendokumentasikan proses dan hasil program sebagai panduan. E. Membentuk tim khusus untuk adaptasi program di tiap provinsi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Mengabaikan keragaman konteks lokal. B. Kurang fleksibel, potensi resistensi. C. Terlalu bergantung pada satu perspektif. D. Kurang interaktif dalam proses adaptasi. E. Memastikan adaptasi sesuai konteks dengan panduan ahli.